Shalom, salam sejahtera bagi sahabat Cornelius Media sekalian. Adalah satu sukacita kita boleh dipertemukan kembali dalam program Teduh Cornelius Media. Doa dan harapan kami, saudara-saudari sekalian terus diberkati oleh Tuhan melalui program ini, di mana kita akan selalu menikmati makanan rohani melalui perenungan firman Tuhan. Dan saat ini judul perenungan kita adalah Pemeran Pembantu yang Bersinar. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali membaca merenungkan sabda firman-Mu. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk membuka pikiran kami, supaya kami memperoleh pengertian yang benar akan kehendak Tuhan. Dan beri kami kuasa untuk boleh mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kerohanian kami. Tuhan, hamba-Mu adalah manusia yang berdosa yang lemah, bungkus dengan kuat kuasa surga. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan perkataan kebenaran, supaya itu boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Cornelius yang bergabung dengan kami saat ini. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Di dunia perfilman ada begitu banyak pemeran pembantu. Namun tidak ada satupun yang bersinar lebih daripada pemeran utamanya. Judul perenungan kita adalah pemeran pembantu yang bersinar. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah pemeran pembantu yang bersinar itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Dan kita membacanya. Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Dengan perikop Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini paling tidak ada dua tokoh utama
Yang pertama sudah barang tentu adalah orang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Dan menurut ayat 40 namanya adalah Simon. Dan tokoh utama yang kedua adalah Yesus sendiri. Sedangkan perempuan berdosa yang ikut masuk dalam cerita itu bisa saya katakan hanyalah seorang pemeran pembantu. Dia bukan tokoh utama. Namun bila kita lihat cerita ini, versi Matius dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-13, Yesus katakan di sana, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Maka perempuan ini adalah pemeran pembantu yang bersinar di akhir cerita itu. Sudah tentu Yesus pemeran utama akan selalu menjadi yang bersinar. Namun orang yang mengundang Yesus, si Simon, justru redup cahayanya oleh kehadiran pemeran pembantu perempuan yang terkenal berdosa di wilayah itu. Sebagai orang yang berdosa, kita bukanlah tokoh utama. Kita hanyalah pemeran pembantu. Namun sama seperti wanita yang berdosa itu, kita bisa menjadi pemeran pembantu yang bersinar di akhir cerita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah kita bisa bersinar walaupun hanya sebagai pemeran pembantu saja? Paling tidak melalui cerita perikop yang sudah kita baca tadi, ada dua pelajaran untuk mana kita bisa bersinar sebagai pemeran pembantu. Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang benar, attitude yang benar sebagai orang berdosa yang telah diampuni. Kalau kita memiliki attitude yang benar sebagai orang yang berdosa yang diampuni, maka walaupun kita hanya pemeran pembantu, kita akan bersinar. Dan apa saja sikap dari seorang berdosa yang telah diampuni? Bagaimana attitude yang benar? Yang pertama, orang berdosa yang telah diampuni hidup penuh dengan ucapan syukur. Ketika perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, ia segera datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Tindakan ini lahir dari hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Tanpa dia menunggu lama, dia mau bertemu dengan orang yang telah menganugerahkan pengampunan kepadanya dan telah menyembuhkan dia dari penyakit lamanya, yaitu penyakit dosa. Diceritakan tentang seorang anak laki-laki yang ingin ibunya membayar untuk semua pekerjaan rumah yang dilakukannya. Dia kemudian meninggalkan secari kertas dengan catatan untuk dibaca oleh ibunya. Dikatakan di dalam catatan itu, untuk mencuci piring engkau berutang $1. Untuk membersihkan kamar engkau berutang $1. Untuk membantu menjemur pakaian engkau berutang $1. Untuk mencabut rumput di taman engkau berutang $1. Jadi total $4 engkau berutang kepadaku, ibu. Ibunya kemudian membaca catatan itu dan kemudian membayar kepada putranya $4 dan juga memberikan catatan untuk putranya. Dia katakan di catatan itu, ibunya berikan kepada anaknya, untuk telah mengandungmu selama 9 bulan dengan segala sakit yang dialami, tidak perlu dibayar. Untuk terjaga sepanjang malam ketika kamu sakit, tidak ada yang perlu dibayar. Untuk bekerja sepanjang hari menyiapkan kebutuhanmu, tidak ada yang perlu dibayar. Dan untuk bekerja menjamu teman-temanmu bila mereka datang ke rumah, tidak perlu dibayar. Total $0. Semuanya itu gratis. Dan mamanya katakan di bawah surat itu, bagimu anakku yang selalu kucintai. Ketika anak itu membaca catatan dari mamanya, dia sadar bahwa dia telah kehilangan pandangan tentang semua kebaikan mamanya dan lupa untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada mamanya. Hal ini sering juga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita telah diampuni, kita telah menerima menikmati kebaikan Tuhan, namun hidup tidak menunjukkan rasa syukur. Berbeda dengan pemeran pembantu yang bersinar, wanita yang berdosa itu, ketika mendengar Yesus, dia datang dan dia hendak bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampuni dia dan menyembuhkan dia dari penyakit dosanya. Sudah seharusnya bagi kita yang berdosa, yang telah diampuni, memiliki attitude seperti ini, yaitu hati hidup yang penuh dengan ungkapan syukur. Sikap atau attitude yang kedua yang benar sebagai seorang berdosa yang telah diampuni dosa adalah menunjukkan kerendahan hati.
Ayat yang ke-38. Berkata di sana, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Seorang yang sadar bahwa ia telah diampuni akan menunjukkan sikap rendah hati. Sebab kalau saja hutang dosanya telah lunas dibayar, itu bukan karena usahanya. Orang yang telah diampuni harus rendah hati dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas kehidupan masa lalunya yang bergelimang dosa. Tidak ada yang harus disombongkan. Sebab Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil kerjamu. Semuanya itu adalah gift, pemberian dari Allah. Untuk apa kita menyombongkan diri? Jadi kita harus memiliki attitude yang benar sebagai orang yang berdosa yang telah diampuni. Yaitu kita perlu menunjukkan hidup yang penuh ungkapan syukur. Dan kita perlu menunjukkan kerendahan hati di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan yang ketiga, orang yang telah diampuni dosanya punya attitude hidup dengan penuh cinta. Semakin banyak kita diampuni, semakin hati kita dipenuhi akan cinta kepada Allah dan kepada sesama. Ayat 47 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, apa yang dilakukan perempuan berdosa ini adalah tindakan kasih yang mengharuskan adanya pengorbanan diri. Artinya, dia tidak lagi memperhitungkan apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dapat berikan untuk Tuhannya yang telah mengampuni. Ada sepasang suami istri, suatu hari mereka sedang ribut, dan mereka benar-benar sedang bertengkar hebat. Kemudian sang istri menyarankan untuk mereka berdua menuliskan keluhan-keluhan mereka di selembar kertas dan kemudian menunjukkan kepada satu dengan yang lain apa yang mereka rasakan. Dia pikir ini adalah hal yang baik untuk mengurangi kemarahan dan pertengkaran mereka. Sang suami setuju dan mereka mengambil kertas, mengambil pensil, dan mereka kemudian mulai menulis. Menulis sambil menatap satu dengan yang lain dengan wajah kemarahan. Sang istri pada akhirnya mengatakan sudah selesai. Karena sudah penuh satu halaman, dia menulis keluhan dan kemarahannya. Sang suami masih terus menulis sambil menatap istrinya dengan kemarahan. Menulis lagi, di balik halaman yang pertama dia masih menulis. Jadi istrinya hanya satu halaman, suaminya sudah mulai menulis di halaman berikutnya. Dan istrinya menjadi marah dan kesal. Begitu banyak keluhan yang ditulis oleh suaminya. Dan pada akhirnya setelah penuh kertas itu, suaminya katakan saya sudah selesai. Mereka bertukar kertas. Tapi ada sesuatu yang mengguncang hati istrinya. Ketika kertas suaminya dia baca, maka dia ingin segera kembali menarik kertas yang dia berikan kepada suaminya. Sebab apa yang ditulis suaminya, walaupun dia marah, hanyalah aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Di setiap baris di halaman kertas itu, aku kesal tapi aku mencintaimu. Aku marah tetapi aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin berada di sini tetapi aku selalu mencintaimu. Ketika dia melihat cinta sebesar itu dari suaminya, maka dia merasa malu akan apa yang dia tulis, keluhan-keluhan dan kemarahannya terhadap suaminya, kelemahan-kelemahan suaminya. Kasih menutupi banyak dosa. Apa yang dilakukan oleh wanita yang berdosa ini di rumah orang Farisi yang mengundang Yesus adalah perbuatan kasih yang mampu mengorbankan dirinya. Ketika Anda dan saya mengasihi, memiliki kasih yang besar, maka kasih itu akan menutupi banyak dosa. Inilah sikap atau attitude yang benar yang harus dimiliki oleh seorang yang telah diampuni dosanya. Selain dia selalu bersyukur, selain dia mau untuk mengisi hatinya dengan penuh ucapan syukur, dan kemudian dia menyatakan kasih, maka dia boleh menjadi pemeran pembantu yang bersinar. Dia perlu rendah hati menyatakan bahwa dia telah diampuni oleh Tuhannya. Demikian yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah menunjukkan sikap attitude yang benar
seorang yang telah diampuni dosanya. Untuk menjadi pemeran pembantu yang bersinar, kita perlu menyatakan iman kita. Yang pertama, berani menyatakan iman itu secara terbuka, jangan malu-malu. Dalam tradisi Yahudi, wanita tidak diperbolehkan di depan umum. Mereka tidak diperbolehkan untuk ada di tempat-tempat perkumpulan. Saat itu, banyak orang Farisi yang berpengaruh berkumpul dan sangat membutuhkan keberanian yang tidak biasa untuk tampil di dalam perkumpulan itu. Namun itulah yang dilakukan oleh wanita yang berdosa itu. Dia mengambil resiko besar, itu hanya untuk menyatakan imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyatakan iman kita secara terbuka atau justru malu dan takut mengakuinya? Markus 8 ayat 38, firman Tuhan katakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi kita perlu menyatakan iman kita dengan berani, dengan terbuka. Yang kedua, menyatakan iman dengan siap menghadapi berbagai macam tantangan. Mengikut Yesus pasti ada begitu banyak tantangan. Beriman kepadanya, pasti kita akan mengalami guncangan di dalam kehidupan kita. Dan itu terus-menerus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Wanita berdosa ini, pemeran pembantu dalam cerita kita, mengalami banyak tantangan. Baik dari Simon si tuan rumah, dari orang-orang yang berkumpul di sana, dan juga dalam versi lain Injil, dari Yudas murid Yesus. Namun dia tidak selangkah pun mundur dalam menyatakan imannya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus selalu menerima dia dan menyertai dia. Ada sebuah kisah diceritakan tentang seorang pria yang melakukan pelayaran. Pelayaran yang sudah lama dia rindukan. Dan itu mengorbankan semua yang dimilikinya untuk membeli tiketnya. Dia kemudian mengemas barang-barangnya dan dia berpikir, saya sudah tidak punya uang lagi. Jadi saya mau makan selai kacang dan roti isi jeli. Karena dia tahu dia tidak mampu membeli makanan di kapal pesiar di mana dia akan berlayar itu. Dia rencana setiap hari di dalam pelayaran itu makan roti isi jeli dan kemudian selai kacang. Akhirnya setelah lama menunggu, liburan dan kemudian berlayar dengan kapal pesiar yang mewah itu datang juga. Dia sangat senang dengan kesenangan yang datang itu meskipun dia hanya akan makan roti isi jeli dan kemudian dengan selai kacang setiap hari. Pada awalnya dia baik-baik saja dengan makanan yang dipilihnya, tetapi setelah beberapa saat dia mulai memperhatikan semua makanan yang tersedia oleh para tamu yang lain. Mereka menikmati daging sapi, mereka menikmati makanan yang lesat dan mewah, dan dia melihat orang-orang yang menikmati layanan kamar dengan makanan-makanan yang melimpah. Dia berpikir, oh Tuhan, kasihanilah saya. Saya di sini hanya makan setiap hari selai kacang dan roti isi jeli. Sementara orang-orang lain makan semua makanan yang lesat dan mewah. Suatu hari dia melihat ada salah seorang tamu juga datang dengan sepiring besar makanan dan orang itu bertanya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sedikit makanan di kapal pesiar ini seperti yang dimakan oleh tamu-tamu yang lain. Orang yang membawa piring itu menatap pria tersebut dan pria itu menjelaskan bahwa dia hanya memiliki cukup uang untuk tiketnya, tidak membawa cukup uang untuk membeli makanan, tapi sekarang dia ingin mencoba makanan yang kecil. Dengan tidak percaya, pria itu mengatakan kepada pria yang ingin makan bahwa makanan itu sudah termasuk dengan harga tiket yang dibeli untuk liburan dengan kapal pesiar itu. Ada banyak orang Kristen yang saat ini hanya makan selai kacang dan roti lapis jeli saja. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa menikmati ini dan itu. Mereka melihat sekeliling mereka orang-orang Kristen lain tampaknya senang dan menang. Mereka lupa bahwa Yesus telah membeli semuanya itu, termasuk apa yang kita nikmati di dalam kehidupan kita, termasuk kekuatan untuk menghadapi tantangan dan pencobaan, sebab Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk menang dari setiap tantangan yang kita hadapi. Apapun tantangan itu,
Kasih karunia Allah cukup bagi kita sekalian. Apapun tantangan yang mengikuti kita di dalam menyatakan iman Kristen kita, jangan takut. Yesus sanggup memberi kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita memang bukanlah pemeran utama. Sebagai orang berdosa yang hina, kita hanyalah pemeran pembantu. Namun kita bisa bersinar, asalkan kita memiliki attitude dan sikap yang benar sebagai orang yang telah diampuni. Penuh rasa syukur, menunjukkan kerendahan hati, dan menunjukkan cinta yang disertai dengan pengorbanan. Serta kita perlu menyatakan iman kita dengan berani secara terbuka dan siap menghadapi banyak tantangan di dalam mengikuti Yesus. Akhirnya, saudara-saudariku sekalian, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat Cornelius, dimanapun Anda berada, kita lemah. Kita orang berdosa, kita bukan pemeran utama, tapi sama seperti wanita berdosa itu bisa bersinar, kita bisa bersinar. Tunjukkan attitude yang benar sebagai orang berdosa yang telah diampuni. Nyatakan iman secara terbuka dan berani menghadapi tantangannya. Maka dalam kelemahan kita, kasih karunia Allah melimpah dan menjadi sempurna untuk menolong kita dalam setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan iman. Sampai pada akhirnya Maranatha tiba, kita didapati setia dan siap masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah doa dan pengharapan kita bersama. Mari kita bersyukur oleh karena pengampunan yang Dia berikan. Mari kita nyatakan iman kita dengan berani. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan tolong terus kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur oleh karena kami boleh belajar daripada-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan menguasai kami. Mampukan kami untuk mengerti. Menjadi orang-orang yang bersyukur, rendah hati, menyatakan kasih oleh karena kami telah diampuni dari dosa kami. Menyatakan iman dengan gagah berani dan siap sedia menghadapi tantangan, bukan dengan kuat kuasa kami, tetapi dengan kasih karunia dan pertolongan sorga. Bapa, kami tidak mampu, tolong kami supaya kami mampu mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh berdiri setia sampai Maranatha tiba. Inilah doa dan pengharapan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ampuni kami dari dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.